Karena ini adalah mata pelajaran terakhir hari ini di jam ke-7 dan jam ke-8. Yang konfirmasi WA saya ya. Di sana apa yang tampil kalian? Halo? Peta konsep, Pak. Oke, kita konsep. Ini karena kita mampu jaringan. Mungkin karena itu saya capek dari pagi terus. Nah, aku sekalian, seperti yang saya bilang tadi, kita tidak berdoa lagi ya. Nanti menjelang pulang baru berdoa. Pelajaran kita di kelas 10 itu garis besarnya adalah nilai mutlak. Yang kita pelajari adalah persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Bisa kelihatan di sana? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Nah, itu terbagi 3 pokok pikiran yang besar. Yang pertama konsep, yang kedua persamaan, yang ketiga pertidaksamaan. Untuk pertemuan pertama, kita baru berada pada konsep nilai mutlak. Nah, karena ini materi yang sangat baru, tidak pernah belajar di SMP, saya harus mengantar kalian belajar ini dengan belajar garis bilangan. Di SMP atau SD pernah belajar bilangan positif dan negatif ya. Saya tulis dulu konsep nilai konsep dasar nilai mutlak. Ya. Sebelum belajar ke sana, kita pernah belajar garis bilangan. Pernah ya? Yang terdatar seperti ini, garis lurus, di tengahnya ada 0, ke kanan itu 1, 2, 3 dan seterusnya itu positif, ke kiri -1, -2, -3. Semakin ke kiri maka nilainya semakin kecil atau semakin negatif. Semakin ke kanan maka nilainya semakin besar atau semakin positif. Di tengah ini 0 atau bilangan netral. Itu untuk yang mendatar atau sejajar sumbu X. Kalau tegak, ya seperti ini, maka di tengahnya di sini ada 0, ke atas itu positif. Ya. Anda tahu? Dapat ini -1, -2, -3. Semakin ke bawah itu semakin kecil. Ke atas itu semakin besar. Ya. Ini netral. Bisa? Nah, contoh seperti ini. Ada seseorang naik tangga. Ya, naik tangga, anggaplah ini lantai, kita anggap sebagai 0. Naik sejauh tangga. 3, 2, 1. Orang ini naik dari 0 sejauh 4 anak tangga ke atas. Lalu kemudian dari tangga keempat turun lagi 2 tangga. Pertanyaannya, berapa anak tangga yang dilalui oleh orang tersebut? Ada yang bisa jawab? Halo, pernah belajar garis bilangan? Ini naik sejauh positif 4. Ini turun sejauh 2. Di sini negatif 2. Nah, kalau posisi terakhir
seperti yang dipelajari di SMP, dia berada pada anak tangga kedua. Tetapi secara keseluruhan jumlah anak tangga yang dilalui itu ada siapa yang kira itu? Itu ada berapa? Tulisnya gini, 4 ditambah nilai mutlak 2 sama dengan 4 tambah 2 anak tangga, berarti semuanya ada 6 anak tangga yang dilalui. Bisa. Jadi nanti kalau ketemu nilai S2 itu dijadikan positif. Nah, inilah yang disebut dengan nilai mutlak. Nah, dalam kehidupan saya bisa perlihatkan seperti ini. Anggaplah ini adalah permukaan air laut. Sebenarnya dari rumah ini. Halo. Ini anggaplah air laut. Untuk saya lihat dulu apa yang kirim. Oh, udah terlalu dengar suara ya. Nah, ini mungkin ada jaringan. Bisa didengar suara saya? Halo? Ya, Pak. Halo? Bisa, ya? Bisa, Pak. Oh, ya. Bisa, Pak. Yang saya lanjutkan penjelasan. Sudah kelihatan layar saya di sana? Yang tadi abang tulis itu. Udah ya? Gambar apa yang kalian lihat? Halo? Gambar apa yang muncul di sana? Gambar Ya. Google Meet, Pak. Sudah kelihatan? Iya, Pak. Ya, kasih besar dulu. Karena kotak itu, ini kan saya tampil juga di layar HP saya. Nah, ini ada ketinggian. Jadi di sini ada air laut. Bisa kita lihat bahwa jarak layang-layang ini dari permukaan laut atau garis nol ini dengan satuan meter itu ada berapa? Halo, halo, berapa meter jarak layang-layang? Halo, tidak ada yang dengar ya? Halo, Agak kabur tulisannya, Pak. hah? Agak kabur tulisannya. Dikasih terbesar di layarnya, dicubit, maksudnya di gerak. Tambah kabur, ya, Pak. Lah, hitungan itu 10 setiap tingkatan. Ya, berarti ini 0, 10, 20, 10. 30. Berarti jarak yang lain dari ketinggian permukaan air laut itu adalah 30 meter. Kemudian bagaimana dengan burung elang? Ketinggiannya berapa? 50. 50 meter. Oke, nah ini yang jadi pertanyaan. Jaraknya si penyelam dari permukaan laut ini berapa? Nah, ini di bawah garis 0. 20. 0, 10, Nah, apa? 20 ya. Ini 20 meter. Tidak ada istilah minus 20 meter. Sama dengan kapal selam. Ini di kedalaman 50 meter di bawah permukaan air laut. Jadi dalam hitungan jarak tidak ada negatif, walaupun dia di bawah garis. Dan tadi ini garis,
garis nol. Kalau dia berada pada garis, maka itu harusnya negatif. Tapi karena ini berhitung jarak, maka tidak ada jarak yang negatif. Selanjutnya masih tentang konsep nilai mutlak. Ini saya tuliskan nilai mutlaknya ya. Minus 20 itu sama saja dengan 20. Kalau ini min 50 sama saja dengan 50. Jadi kalau ketemu minus, dia harus dijadikan positif. Itulah yang disebut dengan nilai mutlak. Nah, ini tadi pengawalannya dalam kehidupan tentang garis bilang ke kanan, ke bawah, dan ke kiri. Anggaplah ada sebuah rumah ini dekat dari sekolah. Sekolahnya anggaplah SMA 3. Ya. Berdasarkan konsep yang kita pelajari pada garis bilangan, ini ke arah kanan. Berarti ini 500. 500 ya. Ditambah. Ini kita mau menghitung berapa jarak dari rumah ke sekolah. Ya, jadi perempatan ini belokkan dia ke bawah. Berarti dia minus 300. Ya, ditambah lagi. Ini ke kiri. Ke kiri itu kalau dia pada garis bilangan minus 100. Pertanyaannya, berapakah jarak dari ke sekolah? Pertanyaannya begitu. Ini kelihatan gambarnya ya. Kelihatan ya? Kelihatan sih, Pak. Kelihatan, Pak. Pertanyaannya, berapa jaraknya dari rumah ke sekolah? Min 900. 900. 500. Berapa? 900 meter. 900 meter. 900 ya. Oke. Nilai mutlak 300 itu tetap jadi 300, kemudian min 100 tetap jadi 100. Jaraknya menjadi 900 meter. Jadi tidak ada istilah negatif dalam jarak walaupun dia ke arah kiri atau ke arah bawah, tetap dihitung. Nah, disitulah pengertian nilai mutlak, bahwa nilai mutlak itu adalah nilai yang selalu positif atau paling sedikit dia 0. Bisa lihat tulisan saya yang 900 meter? Bisa. Ya, Pak. itu kelihatan ya. Ya, Pak. kalau dia positif, ya ini artinya nilai mutlak ini. Ada 2 garis lurus. Kalau dia positif, maka dia tetap menjadi positif. Itu juga begini. Nilai mutlak min 300, dia menjadi positif 300. Begitu juga di sini. Min 100 menjadi positif 100. Hasilnya jaraknya rumah ke sekolah itu adalah 900 meter. Ya, sebelum saya lanjutkan, menurut bahasa kalian, kira-kira apa itu nilai mutlak? Saya kembali mau posting daftar hadir di kolom chat karena ada beberapa yang baru bergabung. Ya, silakan dibuka chatnya, kolom chatnya, lalu diisi absen. Itu bukan di WA ya, tapi di chat di Google Meet ini. Ada yang mau mewakili temannya? Silakan angkat tangan atau langsung nyalakan mikrofon dan bicara. Apa itu nilai mutlak? Tidak ada yang bisa bicara. Halo. Saya, Pak. Ya, silakan, Pak. Nilai mutlak adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real, atau dapat dikatakan bahwa nilai mutlak adalah
suatu konsep dalam matematika Bukan yang Oke, menyatakan selalu sudah. positif. Ya, sudah. Oke, saya terima. Ya, saya bilang bahasamu, bukan bahasa dari Google. Saya mau bahasamu sendiri. Saya tidak percaya itu bahasamu karena kau membaca. Apa bahasamu tentang nilai mutlak? Berdasarkan ini. Ini 500 menjadi positif 500. Ini min 300 menjadi positif 300. Ini min 100 jadi 100. Tidak perlu terlalu formal. Apa bahasamu tentang nilai mutlak itu? Nilai mutlak adalah Nilai yang tidak pernah negatif dan selalu positif. Itu baru betul. Kalau tadi terlalu konseptual, saya tidak butuh yang pernyataan seperti itu. Ya, betul tadi yang dikatakan. Apa tadi itu yang bicara? Saya Pak, Muhammad Depri. Ya, Muhammad Depri. Nilai mutlak itu adalah nilai yang selalu positif. Paling kecil dia bernilai 0. Tidak mungkin negatif. Ya. Jadi walaupun dia negatif, tapi ada nilai mutlaknya, itu artinya dia harus selalu positif. Ya, kalau mau bahasa matematikanya seperti ini. Mana nih? Saya lupa kopi ya. Bahasa matematikanya adalah ini. Nilai mutlak X pada bilangan real itu adalah ya ini. Artinya walaupun negatif dalam kurung ini, walaupun bukan dalam kurung ya, dalam tanda garis lurus itu harus selalu dijadikan positif. Nah, berdasarkan konsep ini kita bisa mengatakan bahwa kalau dia nanti berupa persamaan begini, saya mau pakai tinta merah lagi. Oke. Kalau nanti dia dalam bentuk persamaan, 2x tambah 1 sama dengan 5, yang boleh positif atau negatif adalah ini. Ini boleh bermakna dua, boleh positif, boleh negatif. Tetapi nilainya di sini di sebelah kanan tidak boleh negatif, harus dia positif. Misalnya kau dapat nanti 3x kurang 1 sama dengan 1 atau ya 1 minus, ini secara konsep nilai mutlak ini bernilai salah. Kenapa? Karena ruas kanan pada persamaan nilai mutlak itu harus selalu positif. Paham? Tapi kalau dia berupa angka, misalnya 5 tambah min 1 kurang negatif 2. Ini semua nilai mutlak ya. Selamat pagi Abdul Kahiri. Tambah nilai mutlak 4 kurang lagi nilai mutlak 3. Itu semua bisa diselesaikan. Ya, semua yang diapit oleh tanda garis lurus ini atau nilai mutlak itu dirubah menjadi positif. Ini menjadi positif 5. Ini berubah jadi 1. Tergantung tandanya di sini. Ya, di sini kurang. Kenapa kurang? Karena ini kurang. Tidak lagi seperti kurung yang lalu dikali masuk. Nah, ini dijadikan positif. Ini tambah lagi berarti 4 dikurang 3. Nanti ini menjadi 6 kurang 2, 4 tambah 4, 8 kurang 3. Hasilnya sama dengan positif 5. 5. Ya toh? Ya, jadi tanda mutlak ini ya menyebabkan ini bernilai positif.
sama dengan ini. Dia bernilai positif. Apalagi kalau sudah positif, ya, dia tetap bernilai positif. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Ya. Halo, silakan berbicara yang mau berbicara. Khusus yang mau baru bergabung, silakan isi absen di kolom chat, ada linknya. Abdul Heri dengan siapa tadi itu yang baru bergabung? Saya sudah share, silakan diisi. Saya kembali ke konsep. Jadi konsepnya nilai mutlak adalah nilai atau bilangan yang selalu positif. Ya, tapi kalau dia dalam persamaan, yang selalu positif itu adalah angka yang berada di sebelah kanan. Ya, misalnya 2x tambah 4 sama dengan min 8. Ini salah. Kenapa dia salah? Karena ini harus positif. Nanti di pertemuan berikut baru kita bahas tentang persamaan. Untuk pertemuan pertama ini, kita hanya belajar konsep dan belajar menggambar grafik. Grafik fungsi nilai mutlak. Saya cepat-cepat saja, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan. Grafik fungsi nilai mutlak. Untuk pertemuan selanjutnya, tugasnya ada di Classroom. Saya tidak tahu apakah sudah banyak yang bergabung di Classroom ini. Kita cek dulu ya. Ini saya masih di MIPA 1. Saya simpan dulu. 10 MIPA 1. 10 MIPA 1. Anggotanya baru 20 orang. Ya, masih banyak yang belum bergabung. Masih ada 5 orang. Kalau ada yang salah alamat, ya nanti di HP-nya ada titik 3 di sini, lalu batalkan pendaftaran. Bukan di sini, di halaman depannya ada titik 3. Nanti klik itu, batalkan di sini. Saya bergabung ke sini. Nanti batalkan pendaftaran kalau mau keluar dari Classroom. Itu ya. Ya, silakan isi absen. Sebelum saya lanjut ke grafik, siapa tahu ada yang mau ditanyakan? Ya, lagi 20 menit. Tidak ada ya? Ya. Saya perlu sampaikan, grafik fungsi nilai mutlak itu berbentuk garis lurus dengan model V seperti ini. Dia selalu berada di atas sumbu X. Kenapa berada di atas sumbu X? Karena fungsi nilai mutlak itu harus positif. Fungsi itu adalah nilai Y. Bagaimana cara menggambarnya? Saya kasih contoh. Gambar. Matikan dulu mic-nya yang mau bicara dengan keluarganya itu. Grafik fungsi fx sama dengan nilai mutlak berapa ya? X kurang 1. Ya. Nah, bagaimana menggambar ini? Sama dengan menggambar grafik di SMP untuk garis lurus, kita jadikan fx itu adalah Y. Y sama dengan nilai mutlak X kurang 1. Setelah itu, yang menyebabkan ini menjadi 0 adalah X-nya sama dengan berapa? Saya tanya dulu. Berapa kurang 1 dapat 0? Oke.
Berapa untuk IPA 1? Berapa kurang 1 yang hasilnya sama dengan 0? 1. Ya, X-nya adalah 1. X sama dengan 1 itu kita taruh di tengah. Karena itu yang membuat dia 0. Hah? Kemudian kita ambil 2 titik atau 3 titik lah di kiri dan kanannya. Caranya didapat titik itu, ambil nilai-nilai di kiri dan kanan 1. Nah, setelah 1 kan 2 ke kanan toh, 3, 4. Di sini juga 0, min 1, min 2. Pindahkan dulu itu karena saya mau menulis. Nah, bagaimana mengisi Y? Itu tergantung dari nilai X yang kita pilih. Untuk X sama dengan min 2, maka fungsinya menjadi min 2 kurang 1. Nilai mutlak ya. Nah, berhutang 2, berhutang lagi 1, berarti berhutang 3. Nilai mutlak dari minus 3 itu sama dengan positif 3. Maka di sini ditulis 3. Begitu seterusnya. Y sama dengan min 1, X-nya min 1 berarti min 1 kurang 1. Kenapa kurang 1? Karena fungsinya di sini kurang 1. Di sini. Bisa? Berhutang 1, berhutang lagi 1, hutangnya berapa? 2. 2, berarti minus Minus 2. 2. Nilai mutlak dari minus 2 itu sama dengan 2. Ya, di Positif. sini 2. Kalau X-nya 0, maka Y sama dengan 0 kurang 1. Sama dengan min 1. Min 1 nilai mutlak itu sama dengan positif 1. Bagaimana kalau X-nya 1? Inilah tadi yang disebut pembuat 0. Dia menjadi 0. Bagaimana kalau X-nya 2? Ya 2 kurang 1. Berarti di sini 1. X-nya 3. 3 kurang 1. 2. Nggak usah saya tulis semua ya. 4 kurang 1. Di sini 3. Pasangan titik ini nanti 3. X, Y itu yang kita gambar pada garis bilangan. Ingat, grafik fungsi nilai mutlak itu tidak ada di bawah sumbu X. Semuanya berada di atas sumbu X. Sini 0, tadi sampai min 2 ya. Min 1, sini min 2. Nanti kalau gambar di rumahnya pakai mistar dan skalanya benar. 1, 2, 3, dan 4. Ya, berdasarkan ini. Minus 2 sampai 4. Nanti X-nya, Y-nya tergantung dari nilai X yang kita pilih. Paling maksimal 3 ya. 1, 2, 3. Setelah itu, titik-titiknya dihubungkan. Minus 2,3. X-nya 2, Y-nya 3. Kasih titik. Ini adalah Y. Ini adalah X. Ya. Kemudian, min 1,2. X-nya min 1. Y-nya 2. Kemudian, 0,1. Ini 0,1. Kemudian di sini 1,0. Kemudian, apa lagi? 2,1. X-nya 2, Y-nya 1. Begitu seterusnya. 3,2. Selanjutnya 4,3. Ya. Semua titik-titik ini dihubungkan oleh satu garis lurus. Kalau grafiknya benar, ya, dia akan berbentuk V berupa garis lurus. Ini adalah Fx sama dengan nilai mutlak X kurang 1. Selesai. Beginilah cara
menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Ya, jadi yang pertama tadi dicari pembuat nolnya yang menyebabkan di bawah, di dalam tanda nilai mutlak ini sama dengan 0, itu yang ditulis di tengah. Ya, karena 1 yang menyebabkan ini 0, maka kita tulis di tengah. Setelah itu ambil 2 atau 3 titik ke kiri, 2 atau 3 angka ke kanan. Ya, nanti pasangan-pasangannya ditentukan oleh nilai fungsi. Seperti ini jalannya. Ada pertanyaan? Nanti ini saya akan download dan saya posting di Classroom sebagai PDF. Ya, nanti dipelajari ulang. Rekamannya juga nanti dipelajari ulang. Ya, terutama bagi teman-temannya yang tidak sempat bergabung hari ini. Saya stop sharing dan juga lanjut ke stop merekam. Siapa ini baru bergabung? Saya sudah mau selesai. Ada